Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Rahim dengan NIM 19081010140, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas A, YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini berisikan tentang jawaban UAS mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar yang diampu oleh Ibu Siti Maria Monjiat, SSMPDI. Soal nomor pertama. Media tidak dilihat dari segi kecanggihannya, tetapi fungsi dan peranannya dalam membantu proses pembelajaran. Jelaskan pernyataan ini. Media pembelajaran memiliki peranan dan fungsi tersendiri dalam pembelajaran. Di antaranya, fungsi dan peranan media pembelajaran dan pembelajaran secara umum yaitu sebagai alat bantu dalam melaksanakan pelajaran, kemudian sebagai alat penyalur pesan, dan kemudian sebagai wakil guru dalam menyampaikan pesan makna pembelajaran. Menurut Kem dan Dailon dalam artikel telelearningbibli.com mengatakan bahwasanya sedikitnya ada 3 fungsi dan peranan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama yaitu memotivasi minat atau tindakan siswa. Dalam pembelajaran tentunya dengan menggunakan media pembelajaran, kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan lebih efektif dan efisien, dan juga akan lebih terjadi dengan secara aktif antara siswa dan guru gitu ya. Kemudian yang kedua yakni menyajikan informasi. Media pembelajaran tentunya ketika digunakan dalam kegiatan pembelajaran bisa menyajikan informasi yang tidak bisa kita sampaikan kepada siswa tanpa menggunakan media pembelajaran. Seperti halnya gambar yang terlalu besar bisa kita lihat dengan media pembelajaran, atau juga suara yang terlalu kencang atau apa segala macam yang memang tidak bisa kita sajikan tanpa bantuan dengan media pembelajaran. Kemudian yang ketiga yakni bisa menyajikan instruksi atau memberi instruksi. Dengan media pembelajaran guru bisa memberikan perintah atau instruksi melalui media pembelajaran. Soal yang nomor 2, mengapa dibutuhkan perencanaan dalam pengembangan media pembelajaran? Dalam melakukan pengembangan media pembelajaran, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengembang atau guru adalah melakukan perencanaan dan persiapan. Hal tersebut guna untuk bisa menunjang keberhasilan dalam pembelajaran tentunya. Dengan memilih media pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa dan kebutuhan siswa, dan hal-hal yang harus dipersiapkan bisa menunjang keberhasilan dalam mencapai kompetensi tujuan pembelajaran. Soal yang nomor 3. Tahap pelaksanaan adalah tahap yang menentukan dari pengembangan media pembelajaran. Jelaskan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pengembangan media pembelajaran. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pengembangan media pembelajaran menurut Arif S. Budiman dan kawan-kawan mengatakan bahwasanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam melaksanakan pengembangan media pembelajaran. Yang pertama yakni menganalisis kebutuhan dan karakter siswa. Tentunya kebutuhan dan karakter siswa dalam pelajaran kemudian kelas juga berbeda-beda, sehingga hal itu dapat menentukan bagaimana kita menggunakan media pembelajaran. Kemudian merumuskan kompetensi dan indikator hasil belajar. Kompetensi dan indikator belajar dari setiap mata pelajaran kemudian kelas juga memiliki perbedaan dari masing-masing. Maka media pembelajaran pun bisa digunakan dengan sesuai apa yang dibutuhkan mengenai kompetensi dan indikator hasil belajar. Kemudian merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya kompetensi. Dalam merumuskan butir-butir materi tentunya sesuai setiap mapel kemudian kelas berbeda-beda, sehingga dapat bisa membedakan penggunaan media pembelajaran. Kemudian mengembangkan alat pengukur dan pengukur keberhasilan seperti halnya tes, evaluasi dan atau angket dan segala macam. Kemudian menulis naskah media dan mengadakan tes dan juga revisi. Soal yang nomor 4. Tahap paling akhir dalam pengembangan media pembelajaran adalah evaluasi.
Mengapa dibutuhkan tahapan evaluasi dalam pengembangan media pembelajaran? Jelaskan. Media pembelajaran dalam bentuk apapun yang kita buat dan kita kembangkan seperti halnya kaset, video, gambar, ataupun e-learning butuh yang dinamakan dengan evaluasi atau dinilai terlebih dahulu sebelum kita dipakai secara luas. Penilaian atau evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah media pembelajaran yang kita buat itu dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Hal ini penting dilakukan karena sering ada anggapan bahwasanya sekali membuat media ataupun melakukan pengembangan media pasti 100% ditanggung secara dengan baik. Padahal dalam kenyataannya tidak demikian. Oleh karena itu, media yang telah kita rancang dan kita kembangkan, kita produksi, sebelum diproduksi secara massal perlu dilakukan terlebih dahulu yang dinamakan dengan evaluasi. Ada sedikitnya dua macam bentuk evaluasi yang dikenal dalam media ini. Menurut Arif F. Budiman dan kawan-kawan menyatakan bahwasanya ada dua bentuk evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah proses yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisiensi bahan-bahan pembelajaran termasuk ke dalamnya media. Tujuannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Data-data tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan media yang bersangkutan agar lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua yakni evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dalam rangka untuk menentukan apakah media yang dibuat patut digunakan dalam situasi-situasi tertentu. Di samping itu, tujuan evaluasi sumatif adalah untuk menentukan apakah media tersebut benar-benar efektif seperti yang dilaporkan. Kegiatan evaluasi dalam program pengembangan media pendidikan ini akan dititik beratkan pada kegiatan evaluasi formatif. Adanya komponen evaluasi formatif dalam proses pengembangan media pendidikan membedakan prosedur empiris dari pendekatan filosofis dan teoritis. Efektivitas dan efisiensi media yang dikembangkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi benar-benar telah dibuktikan di lapangan. Dalam hal ini ada 3 tahapan evaluasi formatif. Yang pertama, evaluasi 1-1, one to one, evaluasi kelompok kecil, small group evaluation, dan evaluasi lapangan, field evaluation. Soal yang nomor 5. Bagaimana pelaksanaan pengembangan media dan sumber belajar di tingkat SLB pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti? Pelaksanaan pengembangan media dan sumber belajar di tingkat SLB pada materi pembelajaran materi dan Budi Pekerti sebenarnya sama seperti halnya dilakukan pada tingkat yang lainnya seperti halnya SD, SMP dan SMA, yakni melalui proses perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi. Namun dalam pelaksanaan pengembangan media dan sumber belajar di tingkat SLB ini bisa kita titik beratkan kepada bagaimana dalam pemilihan media, dalam pengembangan media dalam pelaksanaan di tingkat SLB ini. Karena siswa yang belajar di sekolah luar biasa ini memiliki karakteristik dan juga sifat yang berbeda-beda dan juga memiliki kelainan yang berbeda-beda, dari mulai tunarungu, tunadaksa, dan juga tuna ganda dan sebagainya, yang mana dalam hal ini nanti mempengaruhi pemilihan dan juga penentuan media pembelajaran dalam memilih media pembelajarannya, sehingga dan juga harus tepat gitu ya. Bagaimana seorang guru atau pengembang media ini bisa memilih media sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sesuai dengan karakteristik siswa yang tentunya di sini di SLB ini. Karena kalau misalkan kita tidak bisa, bahkan salah dalam memilih media, itu bisa mempengaruhi lajunya pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Dengan kita tepat memilih media pembelajaran yang digunakan, maka dapat menunjang keberhasilan, keefektivitasan dan juga keefisiensian pembelajaran. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya Arif Rahmanur Rahim
dari kelas PIA semester 6 YN Syekh Nurjati Cirebon. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyampaian jawaban. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.